Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari pengantar teori partisi yang pendahuluan ya. Jadi yang sebelumnya itu kita sudah melihat beberapa contoh dari N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 10. Nah, ternyata banyaknya partisi dengan semua penjumlahnya itu ganjil, ya kan, akan sama dengan banyaknya partisi dari N juga, tentunya dengan N yang sama ya, dengan setiap penjumlahnya itu berbeda. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu cara untuk menunjukkannya. Hanya saja di situ kan juga kita mention ya, ini adalah identitas Euler, dan cara yang akan kita bahas ini bukanlah yang digunakan oleh Euler. Oke, jadi langsung saja ke bahasannya ya. Jadi tentang identitas Euler, hanya saja sekali lagi. Jadi kita akan membahas tentang metode bijeksi dan kita menunjukkan adanya pemetaan bijektif, tapi ini bukan yang digunakan oleh Euler. Nah, sebelumnya tentunya kita membutuhkan beberapa hal terkait himpunan ya. Jadi yang pertama, apa sih yang disebut dengan himpunan? Ya, sederhananya adalah himpunan adalah sekelompok objek-objek yang berbeda kan, dan yang pasti adalah kita harus bisa mendefinisikan anggotanya itu dengan jelas. Dengan jelas di sini maksudnya apa? Ya maksudnya adalah kita bisa mendistinguish mana yang anggota himpunan itu dan mana yang tidak kan. Jadi kalau misalkan bukan anggotanya harus bisa clear mana yang iya, mana yang tidak. Contohnya ya kalau misalkan kalau kita lihat di himpunan mahasiswa kan, terus ada yang tinggi atau pendek kan, itu kan agak kurang jelas lah, masih subjektif. Tapi kalau misalkan tingginya sekian atau kurang dari sekian kan, nah itu juga lebih clear, lebih jelas. Jadi jelas kita bisa membedakan mana yang anggota himpunannya, mana yang tidak. Jadi himpunan itu adalah kumpulan, jadi collection ya, intinya adalah itu, dan anggota-anggotanya kita sebut dengan anggota atau elemen ya biasanya, dan kita dapat menuliskannya dengan menuliskan anggotanya, dan ini biasanya hanya visible kalau misalkan sudah jelas isinya, atau kalau tidak ini, kalau tidak apa yang berhingga kan. Jadi contohnya kita bisa tuliskan dalam kurung kurawal. Jadi ini adalah himpunan yang isinya 1, 2, 4, 5 kan. Jadi ini adalah himpunan yang mempunyai 4 anggota. Dan kita tidak memperhatikan urutan ketika menuliskan suatu himpunan. Jadi contohnya 1, 2, 4, 5 ini meskipun kita tulis 5, 2, 4, 1, ya tentunya dia merupakan himpunan yang sama. Jadi kita tidak melihat urutan penulisannya itu seperti apa. Nah, namanya juga koleksi kan. Jadi kita mengumpulkan. Nah, tentunya ada sub dari koleksinya. Jadi seperti kalau misalkan seseorang ada yang, kalau kita lihat di internet ya, ada yang suka mobil mainan yang kecil-kecil itu kan. Wah, itu sampai mengumpulkan banyak sekali. Nah, tentunya kan bisa dipecah-pecah lagi kan. Jadi ada sub koleksinya. Nah, sub koleksi dari suatu himpunan itu kita sebut dengan himpunan bagian. Dan himpunan bagian ini dia bisa sama dengan yang himpunan awalnya, dan bisa juga ya benar-benar ini ya berbeda ya, tapi masih subnya kan. Dan bagaimana cara melihat dari himpunan bagian ini? Sebetulnya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah misalkan A itu adalah himpunan bagian dari B. Nah, kita bisa melihat bahwa setiap anggota dari A merupakan anggota B. Itu cara pertama untuk melihatnya. Cara kedua adalah, kalau A itu himpunan bagian dari B, artinya apa? Kita bisa mengeluarkan ya kan anggota-anggota yang di B sedemikian hingga, nah nanti bisa kita peroleh himpunan yang A. Jadi ada dua cara untuk melihat suatu subhimpunan. Nah, ini ada tanda yang seperti ini yang ada sama dengannya, itu artinya adalah ya suatu himpunan bagian bisa sama dengan himpunan yang awalnya. Tetapi kalau yang tidak ada sama dengannya ini, kita betul-betul ingin yang subhimpunannya tadi merupakan subhimpunan sejati. Maksudnya sejati apa? Ya kita lihat dia merupakan subkoleksinya. Jadi contohnya inilah, nah, himpunan yang isinya 4, 5 itu bisa
kalau simbol ini kita ganti dengan ini, itu tidak ada masalah. Karena memang betul-betul ya kita subkoleksi dan tidak sama dengan. Nah, kalau yang ini kita ganti ini, nah pernyataannya nanti jadi salah ya. Kenapa? Karena dia sama dengan. Jadi mirip seperti tanda kurang dari dan kurang dari atau sama dengan kan ketika kita berbicara tentang bilangan. Nah, ketika kita punya dua buah himpunan, kita bisa mengoperasikannya. Salah satu operasinya adalah irisan. Jadi irisan dari dua himpunan itu apa? Irisan dari dua himpunan itu adalah kita mengambil elemen-elemen yang ada di keduanya sekaligus. Jadi contohnya misalkan kita punya N-nya ini isinya 1 dan 2, terus N aksennya ini kita punya isinya 2, 3, dan 4. Jadi kita mau lihat kalau N iris N aksen itu yang ada di N sekaligus yang ada di N aksen, yaitu kalau di kasus ini hanya 2 saja. Dan kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn, ini kan tentunya sudah sangat familiar ya dari sejak sekolah dulu kan. Jadi kita bisa lihat yang ada di dua-duanya, bisa dilihat ini lingkaran N aksen, ini lingkaran untuk N. Yang ada di dua-duanya kan hanya 2 saja. Nah, kalau misalkan, nah irisannya itu ya tidak ada elemennya ya atau himpunan kosong, nah itu kita sebut dia merupakan himpunan yang saling asing atau disjoint. Jadi kalau disjoint bisa dilihat gambarnya nanti akan seperti ini dan yang satunya sini. Karena tidak ada yang beririsan, jadi tidak ada yang anggota keduanya sekaligus. Nah, selanjutnya kalau kita punya irisan, kita juga punya gabungan. Jadi apa yang dimaksud dengan gabungan? Jadi yang dimaksud dengan gabungan itu adalah ya kita ngumpulkan semuanya. Dan yang perlu diingat tadi, jadi definisi himpunan kan ingin koleksi yang berbeda-beda kan. Jadi kalau misalkan ada yang sama, ya itu kita hitung hanya 1 kali. Jadi kita kumpulkan semuanya jadi 1, itu adalah gabungan. Jadi contohnya di sini 1, 2, 2, 4, 3 ya, 2, 3, 4 ya. Kalau kita gabungkan jadi yang isinya 1, 2, 3, 4. Jadi duanya ya hanya dihitung sekali karena kita ingin setiap anggotanya dia berbeda. Jadi tinggal masukkan saja. Jadi kita ambil semua himpunan yang ada, semua elemen yang ada di N atau yang ada di N aksen ya untuk yang kasus ini. Dan banyaknya elemen dalam suatu himpunan kita sebut dengan kardinalitas. Dan karena sifatnya himpunan itu kan koleksi ya. Jadi kalau misalkan ketika kita berbicara tentang partisi, jadi kita kumpulkan semua partisi dengan sifat tertentu dari N misalkan. Nah, itu kan juga suatu himpunan. Dan P fungsi dari partisinya itu kan menghitung banyaknya dari partisi yang diinginkan kan. Jadi ya sama saja kita mencari kardinalitas dari suatu himpunannya nanti ya. Jadi kenapa kok kita membutuhkan dasar tentang himpunan ya karena alasannya itu. Kita akan bekerja di bagian kardinalitasnya. Dan banyaknya elemennya ini kardinalitas dan bisa kita gambarkan dengan diagram Venn. Ini jelas ya, jadi sudah sangat familiar dengan kita. Jadi nantinya intinya adalah kita ingin mengecek kalau kita punya partisi dari N dengan sifat tertentu, kita himpun. Terus kita punya partisi dari N dengan sifat yang lainnya, misalkan ada kriteria lain. Kita himpun juga kan. Kita ingin kardinalitas kedua himpunan ini dia sama ya. Jadi untuk latihan bisa dicek ya. Jadi misalkan kita punya N dan N aksen. Nah, akan dicek banyaknya anggota atau kardinalitas dari N ketika ditambahkan dengan kardinalitas dari N aksen itu akan sama dengan N iris N aksen dengan ditambahkan dengan iris kardinalitas dari N gabung N aksen kan. Alasannya kenapa ya bisa dilihat ya. Kalau misalkan tak hingga jelas digabung jadi tak hingga. Jadi ya kanan kiri jadi tak hingga. Tergantung mau tak hingganya yang apa ya. Mau alep atau alep 0. Jadi nanti akan menyesuaikan. Dan ketika dia berhingga kan bisa kita list ya. Jadi misalkan yang ada di N saja, yang tidak ada di N aksen itu ada A1 sampai AX. Terus yang ada di N aksen saja tidak ada di N itu B1 sampai BZ. Jadi di sini ada X elemen
Yang di sini ada Z elemen dan yang ada di irisannya ada Y elemen kan. Dan bisa dilihat dengan mudah kalau ya banyaknya anggota dari N atau kardinalitas dari N itu ya jelas ya jadi X plus Y. Ya kan? Kenapa? Karena ya yang ada di sini dan ada di sini kan. Jadi makanya kita punya dia sama dengan X plus Y. Nah, yang ada di N aksen, jadi kan ini ada sebanyak Y, di sini ada sebanyak Z, jadi Y plus Z. Dan yang ada di irisannya ada berapa? Ya yang di tengah ini saja kan, jadi C ini ya, jadi ada sebanyak Y ya. Dan kalau yang digabungannya kan berarti ada X tambah Y tambah Z. Dan kalau ini kita jumlahkan kan jadi X plus 2Y plus Z. Nah ini juga kalau kita jumlahkan jadi X plus 2Y plus Z. Jadi kalau misalkan himpunannya berhingga dua-duanya, nah itu juga berlaku sifat tadi. Nah, kardinalitas dari N ditambah dengan kardinalitas dari N aksen akan sama dengan kardinalitas dari irisannya ditambah dengan kardinalitas dari gabungannya. Saya rasa cukup sederhana. Dan ini hanya review sedikit tentang himpunan. Dan kalau misalkan dia saling asing, tentunya gambarnya jadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kita lanjut ke main topik yang akan kita bahas. Jadi sekali lagi, bukti yang ada di sini memang ini ya, lebih ke ya bukti yang coba kita konstruksi yang lebih sederhana kan. Jadi bukan yang digunakan dari Euler ya. Jadi kalau kita berbicara tentang partisi, ya kan, intinya adalah kita ingin menuliskan bilangan tersebut dari jumlah bilangan bulat positif dan kita tidak melihat ordernya ya. Jadi kita ingin menuliskannya tadi dengan tanpa melihat dari urutan penjumlahannya. Dan yang bilangan yang kita jumlah itu, bilangan penjumlahnya itu kita sebut dengan part atau penjumlahnya. Dan Pn itu adalah notasi dari banyaknya partisi dari suatu bilangan bulat n. Jadi contohnya kalau misalkan n-nya sama dengan 4, kan 4 itu ada 5 kemungkinan ya. Jadi 4, 3 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 1 tambah 1, dan terakhir 1 semua dijumlahkan. Jadi total ada 5 kan. Nah ini itu pi dari n. Jadi banyaknya partisi dari n. Nah ketika kita menyelidiki sifat atau ya identitas ya. Jadi kadang-kadang itu kalau di teori bilangan khususnya tentang teori partisi, nah sifat-sifatnya itu biasa kita sebut dengan identitas ya. Jadi identity ya. Jadi saya lebih prefer untuk mengartikannya sebagai identitas ya. Dan kita bisa menambahkan syarat tertentu dari suatu partisinya tadi. Jadi pi dengan n ada suatu kondisi tertentu. Jadi contohnya yang ini penjumlah merupakan bilangan ganjil, jadi penjumlahnya ganjil semua. Contohnya apa? Kalau misalkan n-nya kita ambil 4, berarti kan yang ini itu kan ada 3 tambah 1, ganjil semua ya. Terus ini ada 2, tidak, berarti yang ini ya. Jadi yang ganjil semua bisa kita lihat hanya ada 2 saja ya. Jadi yang bagian ini ketika n-nya sama dengan 4 ya. Nah, akan kita tunjukkan bahwa dia akan sama dengan banyaknya partisi dengan penjumlah berbeda ya. Jadi yang penjumlah berbeda di sini ada berapa? Nah, bisa kita lihat ini ada ini kan jelas berbeda ya, karena kan dia muncul sekali tok kan. Jadi tidak mungkin sama dengan yang lain. Nah, terus sama yang ini ya. Jadi sama-sama bisa kita lihat nih n sama dengan 4, banyaknya ada 2 kan. Jadi secara umum bagaimana untuk membuktikannya? Nah, ini salah satu caranya. Jadi salah satu caranya adalah ya ini. Kita bisa melihat bagaimana bentuk umumnya dari yang sebelah kiri, bentuk umum dari sebelah kanan nanti disamakan kan. Itu salah satu caranya. Hanya saja nah itu tadi, kalau kita lihat yang di sini ketika n-nya masih kecil, ya masih bisa kita lihat ya. Tapi kalau sudah besar kan ya tidak sederhana kan. Jadi pendekatan seperti ini tidak mudah. Dan kalau kita kembalikan lagi ke himpunan tadi ya. Jadi untuk memverifikasi jumlah objek tipe X ya kan, itu sama dengan jumlah objek tipe Y,
Sebetulnya kan tidak perlu harus kita cari banyaknya yang tipe X ini berapa, terus banyaknya yang tipe Y ini berapa kan. Karena targetnya hanya itu tadi, kita ingin melihat banyaknya yang di sini sama dengan banyaknya yang di sini kan. Jadi nggak harus benar-benar kita cari eksaknya nilainya berapa. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya kembalikan ke konsep himpunan kan. Jadi bayangkan kalau kita bisa membuat ya kan dari dua buah himpunan pemetaan bijektif ya. Jadi ada injektif plus surjektif. Nah, kalau ada pemetaan bijektif dari dua himpunan tadi, artinya apa? Kardinalitasnya mereka sama ya. Jadi targetnya ke situ kan. Jadi arahnya ya kita membuat saja pemetaan bijektif dari kedua himpunan tadi, dan ini kalau di beberapa sumber kita sebut dengan bijeksi itu. Jadi ya sama saja ya. Jadi intinya itulah. Dan pemetaan bijektifnya yang dapat dibentuk ketika kita mempunyai identitas. Jadi contohnya seperti ini ya, yang persamaan 2.1 ini. Kalau kita punya persamaannya yang lain, ya cara membuat pemetaannya ya tentunya berbeda lagi kan. Jadi idenya itu tergantung case by case ya. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang partisi kan, jadi partisi itu kan tadi cara untuk merepresentasikan suatu bilangan bulat positif dalam jumlahan bilangan bulat kan. Jadi tentunya dengan cara ini kan, jadi kita yang perlu lihat ya salah satunya adalah ya penjumlahnya. Jadi penyusunnya itu kan tadi kan partnya tadi ya. Jadi gimana caranya kita memetakan dari yang satu ke yang lainnya. Nah, jadi kita bisa ngecek ya partnya. Jadi kumpulan partnya ini nanti mau kita petakan ke mana kan. Jadi contoh paling sederhana adalah kalau misalkan kita punya ini ya. Jadi partisi di mana semua penjumlahnya itu genap, ya kan. Jadi contohnya nih, jadi kalau misalkan partisi dari 4 yang semuanya genap, jadi bisa kita lihat yang kalau N-nya 4 ya, jadi kita list saja di sini N-nya 4. Jadi partisi yang semua penjumlahnya genap kan berarti 4, ya kan? Terus sama 2 tambah 2 ya. Kenapa? Karena ya selain itu kan 3 tambah 1 ada ganjilnya. Terus 2 tambah 1 tambah 1 ya ada ganjilnya kan. Nah, dia akan sama dengan banyaknya partisi dari N dengan penjumlah banyaknya genap. Jadi setiap kita muncul ada suatu penjumlah di situ, banyaknya harus genap. Jadi kalau kita list lagi supaya lebih mudah ya. Jadi 4 tadi kan 4, 3 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 1 tambah 1, terus 1 semua ya. Nah, ini kan bisa dilihat 4 munculnya sekali saja. Jadi ini tidak. 3 tambah 1 juga ya, 3 muncul sekali. Yang 1 juga muncul sekali, tidak ya. Berarti yang 2 tambah 2 ya. Kenapa? Karena 2-nya muncul 2 kali dan itu saja kan. Nah, 2 tambah 1 tambah 1 tidak dimasukkan. Kenapa? Karena 2-nya hanya muncul sekali. Jadi munculnya tidak sebanyak genap. Dan yang ini 1 1 1 1 kan, terakhir kan. Jadi bisa kita lihat ya sama-sama 2 ya, untuk N sama dengan 4. Dan bagaimana cara melihat secara umum? Nah, kita bisa melihat ini. Jadi operasi yang sederhana adalah kita bagi saja. Karena yang sisi kiri ini penjumlahnya semuanya genap, pasti bisa kita pecah, ya enggak? Jadi karena bisa kita pecah jadi 2, berarti artinya apa? Banyak penjumlahnya nanti masing-masingnya pasti genap. Karena ya munculnya kan kelipatan 2 kali ya kan munculnya kan. Jadi bisa dilihat dari situ kita bisa membuat suatu pemetaan dan nantinya ya bisa ditunjukkan ya kalau pemetaannya itu jadi pemetaan yang bijektif. Alasannya kenapa ya? Karena itu tadi ya. Jadi ketika kita buat pemetaan ya kita bisa melihat ya konstruksinya itu dari penjumlahnya. Jadi itu idenya. Jadi contohnya kalau misalkan ketika kita punya N-nya sama dengan 3, ya kan? N sama dengan 6, maaf. Jadi yang penjumlah genap, semua penjumlahnya harus genap, berarti kan kemungkinannya hanya 6.
4 tambah 2 dan 2 tambah 2 tambah 2. Kenapa? Karena selain itu pasti ada penjumlah ganjilnya kan. Jadi ini saja. Dan kalau kita potong jadi 2, jadi 6 dipotong jadi 2, 3 tambah 3 kan. 4 tambah 2 dipotong jadi 2, 2, 1, 1. Terus yang ini 1, 1, 1, 1, 1, 1 kan. Jadi bisa dilihat kita bisa membuat suatu pemetaan di situ. Dan ya secara umum nanti bisa kita lihat untuk setiap n, kita lihat n pemetaannya tadi adalah pemetaan bijektif ya. Dan bisa dilihat lah kalau yang lainnya, jadi untuk n sama dengan 6 itu kan hanya ini saja yang semua penjumlahnya itu banyaknya genap ya kan. Dan ini salah satu contoh untuk latihan ya. Ini relatif sederhana tapi cukup bisa memberikan insight. Jadi misalkan kita punya untuk suatu bilangan ganjil n, nah kan tidak mungkin ya kita bisa membuat partisi yang semua penjumlahnya itu genap. Kenapa? Karena ya genap tambah genap genap kan, jadi nggak mungkin jadi ganjil. Jadi jelas, makanya di sini kita punya n lebih dari sama dengan 2 dan genap ya. Dan kita punya, nah ini identitas yang seperti ini. Jadi banyaknya partisi dari n dengan setiap penjumlahnya genap, ya kan? Nah, dia akan sama dengan ya banyaknya partisi dari n per 2 dan dia akan juga sama dengan banyaknya partisi dari n dengan ya masing-masing penjumlahnya itu banyaknya genap. Idenya sama seperti ini tadi ya. Jadi bayangkan ketika misalkan punya n, ya kan? Kita bisa nyatakan dalam misal A1 tambah ya A2 plus seterusnya kan. Jadi maka misalkan terus, tapi ini agak sulit juga ya untuk melihat ini ya kalau seperti ini ya. Jadi kita harus melihat case by case per penjumlahnya ya. Jadi kalau misalkan penjumlahnya semuanya genap, bayangkan kita pecah ya. Jadi sederhananya seperti inilah. Jadi kalau misalkan kita punya n-nya sama dengan 6 kan. Kita punya 6, 4 plus 2, 2 plus 2 plus 2 kan. Nah ini kalau kita pecahkan jadi seperti ini kan. Nah ini kita petakan lagi kan. Bayangkan ini kalau dia muncul ya sebanyak sekian kali. Nah kita potong. Jadi kita hilangkan separuhnya kan. Jadi ini dipetakan ketiga. Ini dipetakan ke 2 tambah 1. Jadi kalau muncul ya 2 kali sekian. Ya sekiannya itu yang kita ambil ya. Jadi ini kita jadi 1 plus 1 plus 1 kan. Jadi bisa dilihat ini adalah ya partisi dari 3 kan. Jadi bisa kita lihat lah idenya kurang lebih seperti itu ya. Untuk detailnya kan bisa dicoba sendiri untuk latihan kan. Jadi kita bisa membentuk ya suatu pemetaan bijektif dari himpunan partisi dari n dengan penjumlah bilangan genap ke himpunan partisi dari n per 2. Idenya seperti itu tadi. Jadi setelah ininya, atau kalau tidak inilah, setiap penjumlahnya itu dibagi 2 kan. Nah, makanya kan dapat yang ini. Kalau kebalikannya gimana ya tinggal dikali 2 ya, sama saja kan. Jadi bisa kita tunjukkan bahwa itu merupakan pemetaan bijektif. Kalau yang bagian ke kanannya ini kan idenya sama seperti tadi ya. Jadi kita buat karena masing-masing penjumlahnya banyaknya genap, banyaknya genap kan berarti selalu bisa kita gabung. Jadi ya hanya sekali saja yang gabungnya ya. Jadi nggak yang berkali-kali. Jadi idenya itu sama seperti yang sebelumnya dan bisa kita verifikasi kalau pemetaan yang terbentuk merupakan pemetaan bijektif. Ide umumnya seperti itu tadi, tapi yang menuliskannya tentunya tidak sesederhana itu. Oke, jadi bagaimana dengan ya alasan kita ya untuk mempelajari bab ini ya. Jadi bagaimana bentuk pemetaan bijektifnya untuk identitas Euler kan. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi dari identitas Euler itu kita ingin menunjukkan banyaknya partisi dari n dengan penjumlahnya itu semuanya ganjil akan sama dengan banyaknya partisi dari n dengan ya semua penjumlahnya berbeda kan. Nah, caranya bagaimana kita bisa pakai ide dari splitting tadi, mecah ya.
Atau ya kalau nanti kita ingin cari kebalikannya ya berarti kita gabungkan kan. Cuma bedanya kalau tadi, nah kita mecahnya setiap part itu kita potong set set selesai. Nah, kalau di sini kita perlu untuk motongnya itu beberapa kali. Jadi bedanya itu, tapi idenya ya sama ya seperti tadi ya. Jadi partnya itu kita pecah. Oke, jadi kita membuktikan bahwa ada ya kan pemetaan injektif dari himpunan partisi dengan syarat yang pertama dengan himpunan partisi dengan syarat yang kedua. Oke ya, itu targetnya. Jadi pertama-tama akan kita bahas pembentukan pemetaan injektif ya, jelas ya, injektif. Jadi kalau kita bisa buat injektif dari kiri ke kanan, injektif lagi dari kanan ke kiri, nanti kan ya sama saja ya. Jadi banyaknya pasti akan sama ya. Kenapa? Karena kita tahu ya, kalau kita punya suatu pemetaan injektif, misal A ke B, ya kan? Dan kan jadi kardinalitas A itu kurang dari atau sama dengan kardinalitas dari B. Nah, nanti sebaliknya kan juga berlaku. Kalau misalkan kita punya pemetaan injektif lagi dari B ke A, artinya apa? Kardinalitas dari B itu nanti akan kurang dari atau sama dengan kardinalitas dari A. Jadi itu akibatnya. Jadi kalau misalkan kita bisa buat pemetaan injektif dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri ya, berarti kan nanti ya kardinalitas A kurang dari atau sama dengan kardinalitas B dan kardinalitas B kurang dari sama dengan kardinalitas A. Artinya apa? Kardinalitas dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Jadi itu yang ingin kita incar. Kenapa kok membentuk pemetaannya dua kali? Karena kita ingin ya menggunakan sifat tadi ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita bentuk pemetaan injektif dari himpunan partisi dengan penjumlah ganjil ke himpunan partisi dengan penjumlah yang berbeda-beda. Jadi bisa kita lihat ya, kalau misalkan, karena kita ingin hasil akhirnya itu penjumlahnya beda semua, idenya bagaimana kan? Ya idenya adalah kalau ada yang sama, kita gabung. Ya kan? Nanti kalau misalkan step pertama itu masih ada lagi yang sama, gabung lagi. Ya. Dan kalau kita lakukan terus ya nggak mungkin ada yang sama. Kenapa? Karena ya banyaknya kan berhingga kan. Jadi kalau kita gabung terus jalan kan pasti berhenti. Jadi jaminannya itu. Contohnya misalkan kita punya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi ini satunya 4 kali, 3-nya 3 kali. Jadi kita gabung dua penjumlah yang 3 ya, yang pertama dengan ini 1 1 1 1 kan. Jadi bisa kita dapatkan 6 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Wah. Dan masih ada ini penjumlah yang sama kan, 2 sama 2 kan. Kita gabung lagi jadi 4. Jadi kita bisa petakan dari himpunan yang pertama ini ya tadi ya, himpunan partisi penjumlah dengan penjumlah ganjil tadi ke sini kan. Jadi misalkan ini kan 3 kali 3 9 tambah 4 ya, 13 ya. Jadi ini partisi dari 13. Nah, dengan syarat itu tadi yang ganjil tadi, kita petakan ke sini. Dan kalau kita menggunakan algoritma ini, nah bisa kita tunjukkan bahwa pemetaan yang terbentuk merupakan pemetaan injektif. Nah, untuk bukti injektifnya silahkan ini ya, dicoba sendiri ya. Jadi kenapa sih kok bisa pemetaan yang dengan caranya yang seperti ini tadi jadi pemetaan injektif? Nah itu kan silakan dibuktikan sendiri ya, dicoba sendiri ya. Dan ya karena dia injektif berarti kan ya sudah ya, berarti step pertama yang kita inginkan kan sudah berjalan ya, jadi sudah selesai. Nah step yang kedua bagaimana kita ingin membuat suatu pemetaan injektif dari himpunan dari partisi dari N dengan penjumlah berbeda ke himpunan partisi dari N dengan penjumlah ganjil. Nah, bagaimana cara membuat pemetaannya? Nah, ini bisa dilihat kan tadi kita petakan elemen ini tadi ya, partisi ini tadi ya, ke 6 plus 3 plus 4 kan. Nah, sebaliknya bagaimana? Kalau kita punya merge, kita gabung
ya kan? Yang balikannya ya dengan split kan, mecah lagi ya. Jadi kalau kita dapatkan ya targetnya kan ini ya, kita ingin semua partnya itu ganjil ya. Jadi kalau pengennya ganjil artinya apa? Kalau ada yang genap ya sudah potong jadi dua. Masih genap lagi, potong lagi jadi dua. Jadi potong saja terus kan. Jadi kalau dipotong terus artinya apa? Nanti endingnya pasti semuanya ganjil ya. Kenapa? Karena ya bilangan genap kan ini ya, setiap bilangan genap kan pasti berhingga kan. Jadi ya pasti ketika dipotong-potong terus nanti 2 pangkat sekian kan, jadi tergantung pangkatnya. Dipotong sekian kali ya jadi ganjil semua kan. Oke ya. Jadi kita punya 6 tambah 3 tambah 4, potong. Jadi 6-nya ya ini sebenarnya 6-nya langsung dipotong juga boleh ya. Jadi 6-nya dipotong, 4-nya juga dipotong kan. Jadi 6 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Jadi kita split. Nah, lebih tepatnya split bukan potong ya. Jadi 6-nya ini kita split, ini split kan. Jadi bisa dilihat ini balik lagi ya persis ya dengan yang awal, dan bisa kita tunjukkan bahwa cara seperti ini akan membentuk suatu pemetaan injektif. Oke ya. Nah, meskipun kelihatannya nggak beraturan ya ini tadi ya, tapi sebenarnya ya ini ya, ketika kita mecah terus gabung itu kan yang satu penjumlah itu nggak mempengaruhi yang lain kan. Jadi overall sebenarnya ya kalau misalkan ini kita coba untuk buktikan ya kita bisa tunjukkan nanti dua-duanya itu injektif. Jadi supaya lebih clear, nah kita akan lihat untuk N sama dengan 6. Kenapa 6? Karena ya tidak terlalu besar kan untuk ilustrasi dan tidak terlalu kecil juga, jadi masih bisa kelihatan ya. Jadi ini 5 tambah 1 karena tidak ada part yang sama, jadi sudah berbeda semua kan. Makanya kita bawa ke 5 tambah 1 ya. Terus 3 tambah 3, nah ini ada yang sama kan, 3 sama 3 ya. Jadi kita gabung, jadi 6 ya. Terus 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1, nah ini 1 tambah 1-nya ada yang sama. Kita gabung jadi 3 tambah 2 tambah 1. Terus 1 tambah 1 tambah 1, 1, 1, 1. Nah ini masing-masingnya kita gabung. Kita gabungkan berarti jadi 2 tambah 2 tambah 2. Karena ada 2 tambah 2 masih sama ya. Kita gabung jadi 4. Nah, bisa kita lihat. Ya ini bisa kita cek ya. Hanya ada masing-masingnya kan 4 kan. Dan ini merupakan pemetaan bijektif. Jadi ini untuk ilustrasi. Kelihatan sekali di situ dia bijektif. Dan sekali lagi bisa kita lihat secara umum ya itu tadi ya. Bisa menjadi bukti. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan metode tadi dengan pernyataan yang berbeda ya. Jadi contohnya ini banyak partisi dari N dengan penjumlah ganjilnya berjumlah genap. Jadi feel-nya beda ya dengan semua penjumlahnya berjumlah genap ya. Jadi ini hanya penjumlah ganjil berjumlah genap. Jadi misalkan ada muncul angka. Misal penjumlahnya ada 4 ya. Jadi 4-nya ini muncul sekali nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan ada muncul 1, satunya ini harus jumlahnya banyaknya genap. Nah, dia akan sama dengan ya penjumlah berbeda-beda dengan banyaknya penjumlah ganjilnya itu berjumlah genap. Jadi ini kenapa? Karena kalau yang tadi kita kan ingin ini ya. Jadi penjumlahnya semuanya berjumlahnya genap kan. Artinya apa? Ya kita hanya punya N-nya sama dengan semua bilangan genap saja kan, karena kalau genap tambah genap genap tadi ya, jadi kita ingin ya ini N-nya untuk semua yang genap dan ganjil kan. Jadi ini lebih kuat daripada yang pendahuluan tadi yang agak tengah tadi ya. Jadi ya ini lebih strong lah dibanding identitas yang awal ya. Jadi bagaimana caranya ya sama saja kan. Jadi intinya adalah yang banyaknya jadi kan kita ingin penjumlah ganjil itu berjumlah genap ya. Di sini berbeda-beda dengan penjumlah ganjil yang berjumlah genap. Jadi kita bisa ya kita pisahkan ya, sederhananya kan seperti itu ya. Jadi kita pisahkan yang penjumlah genap dengan yang penjumlah ganjil. Nah, nanti yang penjumlah ganjilnya itu kita jalankan seperti yang
awal tadi ya. Jadi ya mungkin bisa dicoba sendiri ya. Jadi dicek lah idenya seperti itu apakah jalan atau tidak. Kalau misalkan tidak ya coba dimodifikasi kan sedikit-sedikit kan. Nanti jalannya seperti apa kan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk idenya. Jadi karena latihan kan, jadi bisa dicoba sendiri. Dan ada latihan yang lain juga ini kan. Jadi tidak ada part yang habis dibagi K. Habis dibagi K. Part yang habis dibagi K. Kalau yang genap, yang awal tadi identitas Euler itu kan ini ya, semuanya ganjil kan. Artinya apa? Kita bisa melihat dia sebagai ya banyak partisi dari N, tidak ada part yang habis dibagi 2 ya kan. Nah ini angka 2-nya itu yang kita coba generalkan kan, jadi dibagi K kan. Nah ini bisa sama dengan identitasnya banyaknya partisi dari N dengan kurang dari K perulangan untuk masing-masing part. Jadi kan kalau yang identitas Euler itu kan ini ya, tidak ada part yang habis dibagi 2 karena kan semuanya ganjil ya tadi ya. Akan sama dengan banyak partisi dengan semuanya berbeda. Jadi tidak ada part yang berulang lebih dari atau sama dengan 2 kali ya. Jadi berbeda semua. Nah, ini digeneralkan jadi ya semuanya perulangannya itu maksimal ada sebanyak K kan untuk masing-masing part. Nah, bagaimana solusinya? Ya idenya sama ya kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan ada yang jadi tidak ada part habis dibagi K kan. Nah, kalau misalkan ada yang habis dibagi K, split saja sebanyak K. Idenya kan ke situ. Dan kalau misalkan ingin melihat yang injektif yang sebaliknya kan idenya apa? Kalau misalkan ada part yang berulang sebanyak K kali gabung. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Dan itu untuk latihan ya. Jadi bisa dicoba sendiri apakah betul atau tidak idenya, apakah benar-benar pemetaan yang terbentuk itu injektif kan, dan balikannya juga injektif ya, jadi bisa dicek sendiri. Nah ini sudah hampir di penghujung ya dari materi ini, jadi tentang pasangan Euler. Jadi sebelumnya itu sudah kita bahas teknik yaitu kita gabung dan mecah ya. Dan kita lihat kalau misalkan seperti di ilmu komputer tuh kan kita punya operasi ini ya. Bukan representasi biner ya maksudnya. Jadi pakai 01 ya. Jadi bisa kita lihat dengan cara yang sama kita bisa melihat banyaknya partisi dari N dengan penjumlahnya semuanya itu 1 ya kan. Ya tentunya hanya ada 1. Kenapa? Karena ya kita merepresentasikan sebagai 1 tambah 1 sebanyak N kali kan. Dan dengan cara merge dan split tadi, nah kita bisa membuat, nah ini tidak hanya syaratnya ini ya, jadi penjumlahnya hanya di himpunan 1 saja, tapi kita juga bisa melihat penjumlahnya itu berbeda-beda dan bentuknya 2 pangkat K. Bagaimana caranya? Ya setiap ada 2 gabung, ada yang sama lagi gabung lagi kan, makanya setiap penjumlahnya nanti jadi 2 pangkat sesuatu kan. Dan cara ini kita bisa melihat bahwa nantinya kan 1 itu dapat direpresentasikan sebagai 2 pangkat 0 kan. Dan dalam representasi biner itu kan kita bisa ini ya. Jadi 1 ya di basis 2 kan. Terus 2 itu dapat dinyatakan 2 pangkat 1, kalau di basis 2 kan 1 0. 3 itu 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 kan jadi 1 1 basis 2 kan. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 kan jadi 1 0 0 di basis 2 dan seterusnya. Jadi dengan sudut pandang dari teori partisi ini, kita bisa melihat bahwa setiap bilangan bulat positif itu nanti bisa direpresentasikan dengan tunggal, ya kan? Dengan tunggal menggunakan representasi biner yang hanya menggunakan 1 dan 0. Jadi itu menariknya ya. Jadi ya mungkin di logika matematika dan himpunan juga sudah ya, tapi kita melihatnya yang kasus ini dari sudut pandang teori partisi. Dan bentuk seperti ini kan juga ini ya, seperti yang kita tahu kan, jadi sering digunakan di komputer untuk menyimpan memori kan. Dan kalau kita rangkum semuanya tadi, jadi ini kan yang identitas Euler kan. Jadi yang pertama ini identitas Euler, kita tahu N penjumlah di suatu himpunan ini ya,
Terus ini di himpunan yang lain kan, misalkan n aksen ya. Jadi penjumlah berbeda di n aksen, yang kiri adalah penjumlah di sini ya. Nah, ini sama seperti ini tadi kan, jadi n penjumlah di satu. Ini ya n aksennya kan, penjumlah berbeda di sini ya. Nah, kita akan melihat apakah ada identitas lain yang bentuknya mirip seperti ini kan. Jadi banyak partisi n dengan penjumlahnya di suatu himpunan, ya kan, sama dengan banyaknya partisi dari n dengan penjumlahnya berbeda di himpunan ya apalah nantinya kan yang terbentuk di situ kan. Jadi kita akan melihat identitas yang secara umum formulanya seperti itu tadi ya. Jadi kalau misalkan kita bisa dapatkan ya, jadi himpunan n dan n aksen ini, jadi pasangannya ini, atau kalau di sini pakai m ya, jadi ya sudahlah kita ganti m saja ya supaya konsisten ya. Jadi kalau di sini tadi pakai m, nah ini kenapa ini malah jadi notesnya dihilangkan. Oke, jadi ini tadi bisa kita lihat ini m, ini juga m ya. Jadi pasangan n dan m ini kita sebut dengan pasangan Euler. Oke, jadi bisa kita cek ini penjumlahnya di ini singleton 3 ya. Jadi akan berbeda-beda di sini kan. Jadi idenya kan kita coba bentuk lah. Kalau misalkan kasusnya sederhana nanti jadi seperti apa kan. Jadi ini kalau ada di sini nanti m-nya nanti berbentuk seperti ini kan. Terus contohnya kalau misalkan ini kita punya 6 tambah 6 ya kan, penjumlahnya kan di ini ya. Jadi yang kesulitan itu kan sebenarnya ini kan. Kalau misalkan kita punya di sini, jadi penjumlahnya di berapa lah. Jadi kita ingin mengganti ini jadi sebarang n ya. Nah, kesulitannya adalah kalau misalkan ada ya kan, ada suatu penjumlah yang kelipatan 2 dari penjumlah yang lain. Nah, nanti tekniknya itu akan ya jadi bermasalah kan. Jadi contohnya misalkan di n ini memuat 3 dan 6. 6 itu kan sama dengan 2 kali 3 ya. Ya kan? Jadi secara umum nanti akan bermasalah. Kenapa? Contohnya ini. Kita punya 6 tambah 6 di split kan. Digabung ya, karena sama ya. Jadi digabung jadi 12. Terus yang ini juga sama. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 digabung jadi nanti jadi 12 juga. Jadi jelas ini tidak injektif ya. Jadi bisa kita lihat kalau misalkan ada suatu anggota dari n itu kelipatan 2 dari anggota lainnya di n juga. Nah, itu akan membuat trouble ya. Jadi makanya kita harus menghindari itu. Jadi secara umum bentuk dari pasangan Euler-nya, jadi himpunan n dan m-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya banyaknya partisi dari n dengan penjumlahnya ada di himpunan n akan sama dengan banyaknya partisi dari n dengan penjumlahnya berbeda-beda di m. Nah, n-nya ini syaratnya apa? Tidak ada anggota n yang 2 pangkat k dikalikan dengan suatu anggota n ya. Jelas alasannya karena itu tadi, karena nanti akan ada confusing ya. Untuk gabunginnya ya. Jadi m-nya itu kita buat adalah himpunan yang memuat n dengan 2 pangkat k kali anggotanya. Dan kita bisa lihat secara umum tidak ada pasangan Euler lain. Jadi kita nggak bisa mencari n dan m yang lain selain yang ada di sini. Karena ya idenya kan semuanya sama ya. Jadi kita coba gabung-gabungin. Jadi makanya yang di m-nya kan jadi 2 pangkat sesuatu kali anggota dari n. Oke, jadi ini beberapa latihan bisa dicoba. Jadi gimana caranya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ya yang ada di teori partisi kan. Nah, ini kan juga kan, jadi bisa dicoba juga. Dan terakhir ini, jadi bisa dicoba lagi. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan ini ya, semoga bisa dipahami dengan lebih baik ya dengan membuat video terpisah yang tidak dari rekaman kuliah kan. Karena kalau rekaman kuliah kan khawatirnya nanti fokusnya kurang. Jadi itu saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya juga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.